kasih Vanya. Senang bisa bertemu dengan kamu di forum ini, di sesi ini untuk ngobrol sesuatu yang penting, tapi bisa jadi orang tidak banyak yang menganggap penting hanya gara-gara nggak tahu. Karena itu saya ingin menggali pengalaman pembelajaran, pengalaman Anda di dalam mendorong transformasi ekonomi, ekologi melalui pertanian. Nah, Vania, namanya apa organisasinya? Nama organisasinya Seni Tani. Seni Tani. Iya. Dari sisi namanya aja itu membuat orang tertarik tani. Oh, ternyata ada seninya gitu. Ini satu narasi penting untuk menggambarkan tani itu kan diidentikan pada hal yang lusuh, terbelakang. Padahal sebetulnya dia adalah seni yang bisa menegosiasi ruang-ruang baru. Nah, saya ingin dapat cerita nih, Vania. Gerakan atau komunitasmu seni tani itu sebetulnya dulu lahir dari proses seperti apa? Dan menurutku ini penting untuk Vania ceritakan agar kami dapat sesuatu, agar publik juga membaca itu terinspirasi dari sesuatu yang penting. Oke. Ya, sebelumnya makasih ya Mas Ari dan teman-teman Bincang Pikiran udah undang saya, Vania. Jadi, aku mau kenalan lagi, aku Vania dari Bandung, aku mewakili Seni Tani. Tadi sempat yang sudah dibahas sama Mas Ari ya, Seni Tani itu bener banget filosofinya tuh ke arah sana, Mas. Jadi, kenapa kita sebut Seni Tani, di samping memang anak-anak di dalamnya juga banyak anak yang senang seni gitu ya, tapi kami berpikir bahwa pertanian itu tuh bukan hal yang saklek gitu loh, yang memang semua daerah harus sama gitu melakukan salah satu metode pertanian tertentu gitu ya, harus pakai pupuk ini semua, kan nggak gitu ya. Dan kalau kamu juga sadar bahwa dari Sabang sampai Merauke cara bertani orang-orang tuh beda gitu, setiap culture-nya, setiap budayanya, dari mulai tools, dari mulai resource, itu pasti beda-beda gitu, dan itu kami anggap seni gitu ya, karena dalam hal bertani itu nggak ada yang salah sebetulnya, yang penting masih dalam prinsip-prinsip gitu ya, prinsip-prinsip ekologi yang tidak merusak lingkungan gitu. Nah, kalau misalkan ditanya sebetulnya seni tani itu awal mulanya gimana, kapan? Nah, seni tani itu tuh bermula di tahun 2020, Mas. Jadi, kita tuh inisiasinya di Bandung, tepatnya di dekat rumah aku, karena rumah aku tuh, daerah kota Bandung, tapi masih banyak lahan tidur gitu loh, Mas. Jadi, kebetulan daerah rumahku dilalui, Sutet gitu ya, dilalui oleh tegangan tinggi listrik gitu ya. Iya, dan sebetulnya kan lahannya tuh kosong, jadi emang nggak boleh dibangun kan, itu fasilitas umum gitu. Jadi, dan itu terbengkalai gitu si lahan itu tuh. Nah, singkat cerita lahan tersebut terbengkalai, banyak ditimbuni sampah-sampah, alang-alang, banyak ular, banyak segala macam lah di situ. Nah, ketika 2020 saat pandemi tuh ya, terus mulai mikir nih kan, mulai gelisah. Kiri kanan nggak boleh kemana-mana, WFH aja gitu kan. Terus kita lihat sebetulnya Kota Bandung juga kan kalau kita lihat di berita tuh sebetulnya sumber pangan kita tuh bukan berasal dari Kota Bandung. Jadi dari kota-kota di sekitarnya lah 96% gitu. Jadi sebetulnya Bandung tuh bukan kota yang memproduksi sumber makanan gitu kan. Nah, dari situ wah masa sih gitu kan nggak percaya gitu. Padahal akses lahan di dekatku sendiri gitu itu banyak gitu. Adalah lahan sote tuh bisa kali sampai 3.000 meter persegi gitu yang dibiarkan begitu saja gitu. Nah, aku punya komunitas bersama teman-teman, bukan hanya pemuda tapi warga sekitar juga. Terus ada anggota komunitas, kita coba untuk yuk kita sebenarnya awal iseng-iseng ya, iseng-iseng kita coba aktivasi lahan ini gitu ya. Awalnya tuh emang susah sih gitu. Awalnya susah karena banyak sampah, jadi ada koper, ada kasur di dalam
lahan tersebut gitu ya, yang memang kita minta tolong juga sama petugas kebersihan untuk kita bersihin bareng-bareng hingga akhirnya kita tanami gitu. Jadi kayak kita punya hari kebun komunal saat itu, setiap hari weekend lah, setiap Sabtu Minggu kita kumpul-kumpul buat nanem. Kalau ada bibit apapun kita ajak gitu, kita tanemin gitu kan, hingga akhirnya tuh kita mikir ini gimana ya movement supaya bisa berkelanjutan gitu ya, karena yang namanya volunteer juga kayak ada apa, angin-anginan juga gitu ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, sedangkan tanaman, sayuran itu kan emang harus dirawat gitu. Pernah sih Jadi, sempat. jadi spiritnya waktu itu sebetulnya lebih mendorong pemanfaatan lahan kritis di tengah kebutuhan soal pangan melalui pertanian. Ya. Jadi saya itu ingat ya Fania, itu kira-kira 7 tahun lalu atau 10 tahun yang lalu itu di Nusa Tenggara Timur itu ada Pak Yakub Tanda, itu kepala desa. Gitu lihat situasi krisis, kenapa ini ya? Lahan banyak kok nggak ditanami, kita mestinya bisa belajar dari itu. Akhirnya apa yang dilakukan? Punyanya warga itu ditanami. Terus punya lahan dia ditanami, punya warga ditanami. Terus di beberapa tempat orang kaget warga itu. Ini Bapak Desa ngapain sih? Lahan kok ditanam? Nggak ngomong-ngomong gitu. Tetapi dia ingin memberi contoh bahwa ada sesuatu sumber kehidupan yang selama ini nggak dipikirin. Nah, akhirnya Pak, dia bisa mewujudkan melimpahnya pangan di situ. Tentu beragam ya. Ya beragam mulai dari kata ubi dan sebagainya itu. Nah, Fania, yang kamu kerjakan ini kan sebetulnya lahir dari sebuah keresahan untuk melihat ini, dan yang kamu organisir itu anak-anak muda, teman-temanmu saja, yang kau ambil dari temanmu kuliah ataukah warga kampung sekitar gitu, atau bapak-bapak, karena pertanian itu kan diidentikan sama laki-laki itu, padahal belum tentu juga. Pengalaman menunjukkan isu pangan ini perempuan yang lebih aktif. Kamu mulai dari apa itu, Fania? Sebetulnya kita tuh ini teman muda tapi bukan dibilang ini ya, bukan teman kuliahku, karena kita juga punya concern yang sama, jadi dulu sempat berkomunitas juga, jadi kita kumpul anak-anak muda random, bukan di kuliah juga, tapi kita udah kayak klop satu sama lain, yaudah yuk kita buat gerakan, udah paham udah paham peranannya mereka apa gitu, nggak semuanya harus macul, ada juga yang mereka bisa mengaktifasi sosial media, yang menurut kami juga itu jadi peranan ya dalam seni tani ini gitu. Ada peranannya juga mereka membuat logo kami supaya orang-orang juga melihat betapa filosofinya seni tani itu dengan logo yang sudah niat gitu ya, udah bagus dan berfilosofi gitu. Ada juga yang mereka tidak terjun ke lapangan tapi mereka punya koneksi satu sama lain gitu. Jadi sangat beragam sih Mas pemudanya gitu. Terus kalau misalkan dibilang dari segi laki-laki dan perempuan, awal-awal tuh karena memang saat pandemi ya, jadi orang-orang tuh memang mereka pengen ada aktivitas di luar, jadi balance Mas laki-laki dan perempuannya gitu. Iya. Tapi waktu itu kamu lokasinya itu di desamu atau tidak? Dan ada sesuatu yang membuat kamu mudah mengerjakannya atau justru ada hambatan? Misalnya kepala desa tidak kau ajak duluan, anak-anak muda duluan gitu. Ini kok aja kamu ini gitu. Jangan-jangan gitu-gitu ngadepi. Bisa diceritain, Fania? Kok Mas tahu banget ya, emang ahli sosiologi banget nih ya. Emang ada konflik sih Mas di situ. Apalagi ini kan lahan umum ya, yang memang bukan milik kami, pasti ada ada pertentangan di situ. Kita sebetulnya sebelum menggarap lahan itu, ketua RT kenal sama saya, dan memang saya juga ada kebun di tempat lain, bukan di sini. Jadi memang sudah mengenal kami, dan saya dan suami tuh
sebagai orang yang suka bercocok tanam, suka ngebon gitu ya. Dan Pak RT ini sebetulnya mempercayakan kepada kami, ya udah daripada lahan ini terbengkalai, lahan ini butuh maintenance banyak gitu ya dari segi finansial, dari segi macam-macam, ya udah digarap aja deh sama komunitas gitu. Jadi memang dari pemegang kekuasaan terutama yang Pak RT tuh sudah mengizinkan. Ditambah lagi dengan lurahnya tuh memang sudah concern sama yang namanya waste gitu kan, terus sampah, sayuran dan lain-lain gitu memang sudah ada programnya gitu. Di sini disebut buruan sae, juga ada Kang Tisman gitu ya, kurangi pisahan manfaatkan gitu, itu soal sampah. Jadi dari segi disupport itu sudah sangat support, apalagi ini inisiasi anak muda. Cuma konfliknya itu tuh ada di RW-nya, Pak. Jadi RT dan kelurahan tuh sudah menyetujui, cuma RW-nya ini yang apa ya? Yang sebetulnya kita inisiasi duluan, sudah menggarap lahan duluan, tapi dia merasa tersaingi dengan gerakan kita karena sebetulnya Bapak RW ini juga punya kepentingan juga sih gitu, kepentingan yang sama gitulah dengan gerakan-gerakan kita gitu yang sebetulnya kalau dilihat sih sama ya, itu tentang sampah juga, tentang memanfaatkan lahan yang tidur juga menjadi sesuatu yang produktif gitu. Cuma keduluan nih kayaknya gitu. Padahal kalau dari kami pribadi sebetulnya untuk kolaborasi dan berbagi peran tuh sangat sangat terbuka banget gitu. Ya, Fania, saya ingin menggali lagi lebih jauh. Yang kau ajarkan atau kau serap, kan nggak mungkin kan Fania hanya memberi, tapi kau pasti diberi kan oleh masyarakat gitu. Itu yang disebut empowerment. Itu apa? Apakah kau hanya memotivasi atau kau juga mengedukasi dengan teknis-teknis yang di biologi di mana kau punya latar belakang ilmu yang memadai itu kau terapkan. Nah, ini penting buat kita karena saya yakin yang namanya ilmu itu tidak terbatas. Ya, tergantung kita mau mempelajari atau enggak. Yang kau berikan, yang kau pelajari itu apa? Pada saat kau mendekati dia, meyakinkan ilmu, meyakinkan seni, kalau ada resistensi, wah ini saya harus pakai ini nih, belok sebentar, nanti lagi gitu. Apa Fania? Sorry Mas, meyakinkan siapa nih? Meyakinkan teman-teman kita kah atau meyakinkan aparat yang selama ini yang dianggap punya otoritas itu loh, memiliki sumber daya alam ini gitu. Kalau ya meyakinkan teman-temanmu kan tidak terlalu sulit ya. Yuk kita punya cita-cita yuk. Ya anak muda gitu berkembang gitu. Iya, iya. Ada masalah itu enggak? Kenapa Mas? Oh, ada masalah yang bisa kau yakinkan itu enggak? Sebetulnya untuk yang tadi kontra dengan kami memang masih RW-nya saja. Masih RW-nya saja. Tapi kalau untuk kelurahan dan RT itu sebetulnya itu relasi yang sudah kita pupuk sejak lama gitu, Mas. Jadi memang mereka sudah percaya kepada kami karena ketika kita sempat beberapa kali mengadakan kegiatan di kantor kelurahan, bentuknya pasar sehat gitu. Jadi kita bukan mengundang ya, kita mewadahi para petani, petani, artisan lokal gitu yang kita kurasi sebelumnya untuk kita buat pasar sehat di situ, dan terbukti masyarakat yang datang tuh lebih dari 1.000 orang sebelum pandemi ya. Jadi kayak merasa wah ya udah deh, kalau kita tuh sudah lurah pun juga sudah tahu gitu, kalau kita buat event pun juga nggak ya niat bang, maksudnya sudah terbukti lah karena sudah terlihat gitu sama ibu lurahnya sendiri. Jadi kalau kita setiap menginisiasi sesuatu pun juga alhamdulillah sampai saat ini pun disetujui ya gitu ya. Dia sebelumnya dengan proposal dan lain-lain gitu. Nah, ini pertanyaan mungkin bisa disebut naif, bisa juga enggak gitu. Bekalmu itu idealisme, pengetahuan, kalau menghadapi beban, wah ini harus pembiayaan gimana, itu gimana caramu memecahkan teka-teki yang selalu muncul? Ya, sampai saat ini pun masih banyak teka-teki ya Mas, sampai detik ini. Iya. Ya, sebetulnya
gimana ya, kalau misalkan dibilang jadi kita banyak ancaman ya untuk membuat gerakan ini, dimulai dari lahan gitu ya, dari lahan yang kita sempat ada konflik of interest sama orang-orang di sekitarnya juga ada gitu ya, tapi saya nggak tahu, suka ada secercah harapan aja gitu yang tiba-tiba ada ibu-ibu lewat gitu ya, anak-anak muda ngapain sih ini panas-panas macul gitu ya di lahan sepetak ini juga berapa sih hasilnya gitu. Nah tiba-tiba ibu ini menawarkan lah lahan di dekatnya gitu, di lahan kaflingan yang udah lama nggak ya dia juga nggak tahu kapan dibangunnya gitu. Jadi Mbak udah pakai aja lah buat anak-anak kayak gitu. Jadi ada gitu kan lahan tuh kita nambah lagi gitu kan. Terus gimana nih kita bisa dapat dana gitu. Nah kita kayak apply grants juga Mas. Jadi banyak kan sekarang anak-anak muda didorong untuk membuat usaha yang berimpact gitu ya, social impact gitu, socialpreneur gitu kan. Nah kita apply lah gitu ya untuk bisa seenggaknya memodali kita untuk beli benih, beli bibit, beli greenhouse dan segala macam gitu. Nah beberapa kali alhamdulillah kita diamanahi juga sama beberapa grants gitu ya yang untuk kita dari swasta atau dari donor luar atau dari pemerintah daerah gitu atau di kampus atau apa? Nah ini juga macam-macam Mas, ada yang dari BUMN juga bentuknya CSR, terus yang kedua tuh bentuknya semacam angel investor gitu, jadi kita pitching terus dapat dana juga. Yang ketiga tuh dari universitas juga, mereka yang melakukan pemberdayaan gitu. Banyak, saya mau nanya ini. Selain kau menyampaikan, mengajarkan soal skill, keterampilan maupun pengetahuan tentang tanaman, memelihara dan sebagainya, ada value besar nggak yang kamu dalam pikiranmu itu, yang ingin kau raih dari gerakanmu ini loh? Iya. Contoh ya. Berat banget ya pertanyaannya. Oke. Contohnya Mas. Nggak berat. Aku yakin kau bisa. Contohnya gini, aku itu pengen petani ini lebih berdaya. Ini bisa ketahanan pangan. Terus varietas-varietas lokal itu tumbuh. Terus orang-orang itu jadi pede. Bertani itu ternyata anak muda juga pede. Sekarang kan banyak yang nggak punya minat. Ya, ini yang cara baru. Nah, value-mu yang kira-kira terbersit atau bukan terbersit ya, bahkan udah menempel di kepalamu apa? Itu yang tadi Mas sebutin juga oke tuh Mas. Enggak deh, enggak. Aku punya value juga, value besar. Maksudnya kayak harapan besar juga ya. Yang pertama tuh sebetulnya kita suka gelisah sendiri gitu terhadap akses pangan yang sehat gitu, yang contohnya yang organik lah gitu. Kenapa sih cuma yang eksklusif aja gitu yang dapat makanan organik gitu kan. Jadi itu salah satu kegelisahan kita, kenapa nggak orang-orang teman-teman kita yang memang menengah ke bawah tuh bisa mendapatkan makanan akses yang sebenarnya kualitasnya sama bagusnya dengan yang eksklusif itu gitu ya. Makanan sehat ya, satu. Terus yang kedua itu adalah terkait regenerasi petani gitu. Ya memang petani muda gitu kan yang secara nggak langsung orang-orang, kalau kita lihat ya, kalau aku lihat dari data-data juga, anak-anak muda tuh concernnya ke arah kerjanya ke bidang jasa atau industri gitu, yang pertanian tuh nggak sedikit untuk dilirik gitu. Ini juga sebetulnya jadi challenge, tantangan juga buat kita Mas Ari, karena kami pun juga punya misi untuk empowering youth gitu kan, untuk jadi petani muda gitu. Tapi di sisi lain kami sedang mencari model bisnis apa nih yang kira-kira bisa mensejahterakan mereka gitu. Nah, itu juga sedang kami cari teka-tekinya gitu ya. Di sisi lain kami punya visi itu gitu. Dan yang ketiga terhadap tadi ya transparansi rantai pasok pangan gitu. Jadi kita punya sistem namanya CSA, Community Supported Agriculture, yang sebetulnya itu adalah komunitas yang mendukung petani juga, tapi itu
kita mendorong orang-orang anggota di dalamnya tuh supaya lebih mengenal asal makanan yang dari mana gitu kan, terus siapa yang menanam dan di mana yang menanam, di mana Ya. tanaman itu ditanam gitu. Jadi secara nggak langsung mereka punya sense of belonging juga di seni tani gitu. Kan itu kan ya, Ya. komunitas kan berkoneksi satu sama lain gitu. Jadi Ah. itu sih harapannya, Mas. Tadi itu saya dengar nih, ini sangat mulia untuk mendorong agar petani ini bisa menghasilkan dan memperoleh pertanian yang sehat, makanan yang sehat. Nah, memang ada kenyataan ironi yang tadi terilustrasikan bahwa orang menanam petani itu menanam pertanian organik, tanaman organik, tetapi nggak bisa menikmati karena dibawa ke apa itu supermarket yang gede-gede itu harganya jadi mahal. Itu yang disebut alienasi, keterasingan kan, ya kan? Masa buat sendiri nggak bisa beli, punya cita-cita nggak? Fania, misal Fania ya, sekarang ini kan idenya tidak sekedar memproduksi, tapi juga jaringan marketing. Ya, ya. Gerakan 1000 kebun ini bayangin ya, kalau memproduksi sesuatu dasar, kepikiran nggak? Itu akan bisa memenuhi banyak aspek. Cuman bagaimana mengelola kapasitas agar dipasarkan dengan tepat, punya misi besar. Gimana menurutmu, Fania? Pertanyaannya susah lagi nih. Enggak susah, kamu pasti bisa karena kamu sudah kerjakan gitu. Ya, ya. Kamu sudah lakukan itu gitu. Karena tidak banyak anak-anak muda itu suka pertanian loh. Kalau Ya. suka fakultas pertanian ya, tapi belum tentu suka pertanian loh. Nah, beda loh. Suka sekolah belum tentu suka pertanian dalam arti sungguhnya. Iya, Mas Ari, kalau terkait itu ya, maksudnya ini yang sudah kami lakukan gitu, Mas, di dalam skup komunitas kami ya. Jadi kami tuh sempat ada kelebihan panen ya dari lahan yang mungkin yang sepetak itu 1.000 meter persegi, ya 2.000 meter persegi itu. Ditanami apa itu? Ditanami berbagai macam jenis sayuran, sayur daun, ubi, kacang gitu ya, macam-macam variatif, hortikultural lah ya. Kami mencari cara gimana sih supaya teman-teman petani kami ini terapresiasi ya dengan cara ya orang-orang membeli gitu sayurannya, tapi di sisi lain gimana sih caranya teman-teman kami yang memang tidak bisa membeli sayuran kami tuh mereka bisa menikmatinya gitu. Jadi kami kemarin sempat ngadain crowdfunding juga, terus juga sempat ada didanai juga sama, aku boleh sebut merek nggak sih? Nggak boleh ya? Pokoknya sama perusahaan tertentu gitu ya. Jadi perusahaan tersebut membeli sayuran kami gitu dan kami distribusiin ke teman-teman yang mereka membutuhkan gitu pada saat pandemi kemarin gitu ya, yang disabilitas, para lansia dan lain-lain gitu. Jadi menurut kami gerakan itu pun juga harus sustain, harus ada dalam salah satu program seni tani gitu ya, karena ya tadi ya walaupun baru sekali kita mengadakan hal itu, cuma kalau misalkan nanti kita adain crowdfunding lagi, terus udah terkumpul dana lagi, ya kita adain lagi gitu. Jadi nggak ada juga loh Mas gini, kan CSA itu sebetulnya market kami lokal banget ya. Cuma karena di sosial media banyak orang-orang yang, ini bisa nggak sih Mbak di Jogja, bisa nggak sih Mbak di Sulawesi, kayak gitu kan. Terus ada juga yang mereka tiba-tiba nge-WhatsApp admin, Mbak Sani, saya mau donasi sekian karena saya concern sama petaninya Seni Tani, boleh didonasikan kemana aja Mbak, karena memang niat saya adalah mau berdonasi. Jadi menurut aku kita bisa melakukan crowdfunding juga bareng-bareng untuk ya sebuah untuk menciptakan akses yang lebih inklusif lah ke teman-teman kita. Iya. Artinya value itu sejak awal meskipun tidak eksplisit ketanamkan. Mungkin kamu bisa memberi kami lah ilustrasi atau gambaran teman-teman muda ini ternyata sangat menikmati. Atau mereka itu jangan-jangan nggak ada pilihan, lalu ikut ini. Menurutmu apa ini? Atau jangan-jangan dia itu memang sebagai pilihan sadar gitu. Pilihan sadar, ada value, ada misi gitu.
Nah, ini yang kekuatan penting untuk mimpi besar tentang anak-anak muda yang mencintai pertanian, pangan lokal, itu tani gitu. Iya, visi dan value sendiri ya terhadap dirinya sendiri gitu untuk mereka bisa berkarya dan mereka jadi kayak paham ini gue hidup mau buat apa nih gitu ya. Nah, Ya, ya, kita ya, tuh betul. kayak sama-sama mempertemukan diri itu di seni tani gitu loh, Mas. Jadi Oh, kadang-kala pun kita nggak digaji sama sekali atau nggak ada income sama sekali, tapi kita tetap oke, jalan. strateginya apa nih ke depannya gitu supaya kita bisa sustain gitu karena sayang banget apa yang udah kita lakukan. Nah, itu saling ngedukung satu sama lain sih yang menurut aku Ya. seni tani bisa bisa sampai sekarang gitu ya. Nah, ada beberapa teman-teman kita yang kita empowering juga, pemuda gitu ya, pemuda yang Ya. memang sehari-hari di seni tani. Kalau misalkan kita tanya ini kepepet atau gimana, kenapa kamu bisa di seni tani? Mungkin karena memang dia perlu gitu ya, karena memang dia butuh pekerjaan gitu dan itu nggak bisa dipungkiri sih gitu untuk hal itu. Tapi sampai saat ini pun kita tanya kamu mau pindah mau kemana gitu kan? Ada ntar kasih tahu aja ya kalau misalkan mau Ya, mau ya, ya, kemana ya. mau jadi ojol kayak mau jadi apa kasih tahu aja ya gitu supaya kita udah wanti-wanti nih gitu ya. Ya, ya, Tapi ya. memang ada yang datang dan pergi gitu itu juga nggak bisa dipungkiri ya Mas gitu. Cuma Ya, ya. kami jadi harapan kami tuh ketika mereka sudah pergi dari seni tani seenggaknya mereka tahu value apa sih yang kita kita sharingkan bersama gitu. Jadi oke lah, at least kamu punya skill untuk ketika nanti tiba-tiba dunia sudah hancur luluh lantah, kamu bisa nanam nih karena kamu udah pernah belajar di seni tani gitu. Iya, top itu. Itu Jadi ada value itunya. mulia, aku senang sekali karena ini kalau Fania ini kan biologi ya, jelas lah dulu kuliahnya soal varietas, soal macam-macam lah model yang kita bisa kembangkan di dalam persemaian tumbuhan dan seterusnya. Saya itu mau sedikit cerita. Ada suatu ketika saya itu dalam diskusi di sanggar saya. Itu ada dua orang hubungan internasional, ya mahasiswa. Itu yang dia aktivitas dilakukan apa? Pemberdayaan petani, membuat gerakan petani, terus membuat pertanian organik, alternatif farming dan seterusnya. Kan dia nggak dapat pelajaran itu di kelas kayak gitu. Artinya apa? Kreativitas mahasiswa itu banyak sekali dia dapatkan justru di luar kelas. Poin saya ini untuk menggambarkan bahwa mungkin pada saatnya kalau membincangkan seni tani itu tidak semata-mata orang pertanian, fakultas pertanian, tapi bisa jadi orang yang punya background dan menggeluti value itu. Ya. Nah, itu yang saya bayangkan. Nah, yang saya ingin mau mendengar dari Fania juga, daya jangkaunya gerakan 1000 kebun itu seberapa luas, seberapa banyak, dan berapa yang sudah terkumpul dalam pasukanmu ini? Oke, jadi sedikit cerita juga ya, sebetulnya seni tani itu adalah unitnya 1000 Kebun. Jadi komunitas 1000 Kebun ini sebetulnya kita buat dulu kayak semacam wadah, Mas. Wadah untuk kita berkumpul dari Sabang sampai Merauke gitu ya, kita kumpul dalam satu grup WhatsApp dan di dalam grup WhatsApp itu banyak banget orang-orangnya dari akademisi, dari petani, dari para pehobi juga gitu ya, yang mereka punya movement yang sama sebetulnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan dibilang seberapa luas 1000 kebun jangkauannya, anggotanya ada se-Indonesia Raya, bahkan di luar negeri ada. Oh iya loh, wah Iya, ada mantap juga itu. gitu ya. Dan di dalam grup WhatsApp ini kita juga saling sharing dan juga sering kalau misalkan kita ngangkat satu isu, tiba-tiba kita buat satu hal yang kolaborasi bareng gitu. Contohnya kapan ya, tahun 2019 kita juga ada kegiatan pemberdayaan namanya Let's Be Young Farmers. Itu area Kulon Progo, Kebumen dan Sukabumi. Itu juga kita mendorong anak-anak muda untuk kembali bertani gitu, Mas. Mantap itu. Saya jadi optimis ya. Kalau saya ini pernah membaca sebuah skripsi, membimbing mereka, membaca disertasi mengenai alih fungsi lahan yang besar-besaran itu membuat petani makin sempit lahan, daya akses dia untuk mengembangkan pengetahuan dan culture bertaninya. Yang lain
generasi muda yang mencintai petani juga terus-menerus berkurang. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh Fania ini, barangkali kita bisa sebut sebagai capital baru. Capital itu tidak semata-mata uang, ya, tidak semata-mata economic capital, tapi social capital, knowledge juga menjadi capital di dalam pengembangan itu. Nah, jaringan yang sebanyak itu, bagaimana Anda mengelolanya? Apakah ada agenda-agenda yang mungkin event-event tertentu dilakukan, terus nanti rutinitas apa gitu, cara mengelolamu? Iya, sebetulnya ajang kami untuk berkumpul gitu Mas, sebelum pandemi kita suka melakukan pasar sehat. Jadi pasar sehat itu kita adakan setahun tuh 3 kali, di mana di akhir tahun tuh semarak ya, yang lebih besar gitu festival. Tapi 2 tahun kebelakangan ini karena memang ya situasi pandemi dan lain-lain, ya kami berkumpulnya melalui online. Jadi kayak Zoom, terus kita kayak ngobrol, sharing satu sama lain. Jadi kayak ngangkat topik tertentu kita buat ya webinar gitulah Mas ya. Nah, tahun ini tuh emang akan kita adain lagi, udah pada kangen gitu ya, teman-teman Seribu Kebun, kita akan adakan lagi pasar sehat yang insya Allah tuh di bulan, kemungkinan di Oktober atau di November gitu. Jadi mungkin seneng banget kalau misalkan Mas Ari bisa berkunjung ke Bandung. Siap, aku senang kalau ada gerakan pertanian, apalagi anak-anak muda ya, yang bisa mampu mendorong transformasi. Nah, misi lingkungan, misi sustainable itu penting. Apalagi sekarang ini kita bisa katakan tadi, kayaknya ya, perhatian di tingkat nasional itu tinggi pada pertanian. Doronganmu itu barangkali ya, Fania, di scale up di level yang perguruan tinggi gitu. Jadi mendorong gerakanmu itu menjadi bagian dari, misalnya mempengaruhi kurikulum, mempengaruhi lembaga-lembaga ekstra untuk peduli tentang pertanian. Sempat nggak terbersit cita-cita itu? Kan ilmunya banyak itu di perguruan tinggi. Kalau mereka produksi knowledge itu bisa diekspresikan di dalam bentuk pengembangan yang seperti Fania lakukan dengan teman-teman itu, saya optimis itu. Gimana menurutmu? Setuju sih Mas, mungkin bisa dibantu sama Mas Ari nanti. Tapi Ya, ya, ya. Ya, tapi nanti kolaborasi ya. ya, sebetulnya peranan akademisi di gerakan seni tani ini juga sudah cukup maksudnya mereka cukup masuk gitu ke kita gitu Mas. Jadi dengan melakukan pemberdayaan, terus melibatkan mahasiswa untuk internship ke kita gitu ya, supaya mereka mendapat ilmu-ilmu baru gitu ya. Jadi ini juga menarik sih Mas sebetulnya. Jadi ada mahasiswa magang, mungkin baru kemarin ya, mahasiswa magang yang dimana kita kan sebetulnya mengedepankan sisi alami, natural gitu ya, sebisa mungkin kita local resources gitu ya, tidak mencemari dan lain-lain, tapi anak-anak ini sudah dididik untuk memakai obat gitu ya. Jadi kebun kami tuh nggak bersih-bersih amat Mas. Jadi tanaman liar, gulma yang menurut kami tuh sebetulnya gulma tuh nggak ganggu gitu ya. Terus mereka datang ke tempat kami, Kak, ini mau banget aku obatin deh. Ini area ini katanya gemes banget, pengen aku semprot katanya gitu kan. Dan di situ kita mulai pelan-pelan ngasih tahu bahwa ya sebetulnya kita tidak melakukan hal itu gitu. Ya, tadi ya kata kuncimu ya. Kultur anak muda itu kan misalnya gini, wah gimana sih ini saya gemes banget, ini harus tak semprot ini. Itu artinya apa? Dia tidak lagi berjarak dengan realitas pertanian. Itu potensi. Bagaimana membuat pertanian itu menarik buat anak muda. Itu catatan yang saya bisa dari Fania itu. Dan mungkin kalau Fania bisa ceritakan di Jogja atau Jawa Tengah ada di mana? Apa, Mas? Jaringanmu? Di Kebumen, Mas. Saya Kebumen. kurang tahu pasti detailnya di mana. Nanti saya tanya lagi ya. Di Kebumen dan ada juga tim kami di Kulon Progo. Kulon Progo. Iya, iya. Nah, itu saya kira kalau boleh usul dicangkokkan dengan perguruan tinggi yang punya fakultas pertanian maupun lah yang concern soal itu akan cukup menambah energi.
karena Ya. produksi pengetahuan yang mereka lakukan gitu. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Fania ini mungkin ya akan bisa menjadi alternatif ketika orang lesu melihat soal pangan. Kalau kita baca di dalam kecenderungan alih fungsi lahan tinggi, pertanian itu kok gajinya kecil gitu. Ya, mimpinya Fania ada nggak sih? Ya sejahtera, idealis, ya sejahtera dan idealis lah, dan ekologis gitu. Iya, Sempat kepikir itu, kan kita nggak mungkin hanya semacam volunteerisme tok. Ada nggak pertanian itu bisa diyakinkan agar ini akan bisa menjadi alternatif dengan melekat di dalamnya ada value ekologi juga welfare. Sebetulnya salah satu prinsip seni tani itu, itu ya Mas, triple bottom line impact itu ya, lingkungan, ekonomi, dan sosial gitu. Jadi, seni tani itu sebetulnya, sekarang mau beranjak ke arah usaha sosial gitu. Jadi di mana di dalamnya tuh, kami berharap kita yang bekerja di dalamnya juga mendapatkan pendapatan yang layak dengan cara apa gitu ya, dengan cara tadi yang kita sebenarnya lagi membuat sistem atau mengadaptasi suatu sistem yang tadi saya sempat cerita, ada community supported agriculture. Jadi itu sistemnya gini Mas, Iya. kita mengumpulkan orang gitu ya. Jadi kita misalkan punya lahan 1.000 meter persegi nih, kira-kira berapa berapa hasil produksi ini bisa didistribusi ke berapa orang gitu ya, misalkan 50 orang gitu. Nah, dari 50 orang ini kita hitung berapa biaya operasional dan lain-lainnya, lalu kita kumpulkanlah mereka yang mau mendukung kami. Jadi sistemnya tuh kayak subscribe gitu loh Mas, langganan gitu. Jadi di sisi Iya, lain iya, kan iya. biasanya kendala petani tuh Nah, mereka susah memasarkan pada saat mereka sudah memanen hasil mereka gitu. iya benar. Nah, sistem ini tuh sebetulnya yang membuat kami lebih aman gitu, karena kita mencari dulu nih orang-orangnya yang memang sekiranya mau gitu mengonsumsi sayuran kami dengan cara yang transparan ya. Jadi mereka yang terkumpul akan digabungkan ke dalam satu grup WhatsApp dan kami di situ bercerita banyak hal bahwa di sini ada petani muda, di sini kita mengedepankan namanya apa namanya pertanian yang regeneratif, dan yang ketiga kita memanfaatkan sampah-sampah yang sebetulnya ini tuh bisa kita kelola dengan cara yang lebih baik gitu, nggak dibakar gitu. Jadi sebisa mungkin kita transparan dan bilang ke mereka bahwa ini ditanam dengan cara yang sehat gitu. Kalau nggak percaya lihat ke kebun, ayo kita experience berkebun bareng-bareng gitu. Nah itu yang sebetulnya sistem yang menurut saya tuh bisa membuat para petaninya sejahtera dan para konsumennya juga mereka mendapatkan kepastian makanan sehat gitu, karena mereka tahu sebetulnya siapa yang nanam, siapa yang apa namanya yang menggerakkan ini gitu, di mana ditanamnya apa aja gitu. Jadi menurutku ya setelah aku baca-baca ini referensi tentang CSA di luar negeri itu banyak gitu ya. Setelah diadaptasi di Indonesia ya cukup menantang juga karena orang-orang mana ada sih ibu-ibu yang Iya, dia langsung beli sayuran sebulan sebelumnya, yang ada juga mereka beli ke pasar besok gitu kan. iya, Nah, untuk iya, mengedukasi itu juga tantangan lagi gitu, Mas. Ada awareness lain yang harus kita ceritakan, harus kita pelan-pelan lah untuk bisa campaign ini gitu. iya. Ya, ini menarik ini apa Fania, setiap sejarah itu kan melahirkan generasi. Kalau sejarah lama itu selalu diidentikan dengan pertanian kegagalan, mengalami kebangkrutan, kemerosotan akibat polusi. Tetapi apa yang kamu lakukan ini menginterupsi stigma tentang pertanian yang dinilai terbelakang, nggak keren gitu. Terus kemudian hanya kotor gitu. Kamu udah bisa mampu membuktikan bahwa seni tani itu adalah seni mengekspresikan pengetahuan, Iya, seni bertransformasi ekonomi. Dan saya kira orang bisa banyak belajar apa yang kamu lakukan di tengah krisis pangan global. Jadi membaca krisis dari perspektif lokal dengan optimisme. Nah ini sekaligus kita kalau kita menghubungkannya dengan soal ketahanan pangan, kedaulatan pangan, kita akan ketemu
saatnya anak-anak muda menjawab problem, bukan sekedar komplain. Menjawab problem. Saya kira seni tani ini sebagai salah satu alternatif jawaban merosotnya anak-anak muda yang mencintai tani ini. Menjawab dengan menghidupkan partisipasi anak-anak muda itu. Saya apresiasi. Terima kasih, Fania. Kamu telah berbagi pengetahuan yang begini loh. Nah, Ya, Mas Ari. itu artinya kapan-kapan kita bisa berkolaborasi ya dengan perguruan tinggi. Kapan-kapan tak lihat kalau diundang ya di Bandung gitu, gerakan 1000 kebun gitu. Dan apa itu akan bisa menjadi cerita positif buat para mahasiswa. Makasih ya, Fania. Sama-sama Mas Ari, ditunggu di Menyempatkan Bandung. waktumu. Ya, sehat-sehat ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Banyak suara harus didengar pada bincang-bincang pinggiran. Dengar bincang-bincang pinggiran pada bincang-bincang pinggiran.